Yang menurut saya menarik dari EcoBrick adalah sifatnya yang personal gitu. Jadi EcoBrick ini ya gerakan personal, gerakan individual, karena ini terkait dengan konsumsi saya, dengan sisa konsumsi saya, dan kemudian saya bertanggung jawab atas itu gitu. Jadi tidak tentang orang lain, tidak tentang misalnya tidak tentang aduh gimana ya negara ini atau kota ini atau pemerintah ini atau apa, tapi memulai dari diri sendiri gitu. Jadi tentang personal diri, dimana kemudian kalau kita sendiri bisa melakukan itu, mungkin orang lain juga akan lihat dan melihat itu sebagai oh this is possible, this is not something difficult, karena saya bisa, ada si A juga melakukan, si B juga melakukan. Jadi tanpa menyuruh, tetapi based on personal and ya kayak leading by example sih. Jadi lakukan saja sendiri gitu. Itu. Thank you. Selamat pagi nih, kita hari ini. Selamat pagi. Ya, kita kedatangan tamu nih, kita ketemu dengan Mbak Ani Himawati. Nah, beliau ini seorang aktivis lingkungan. Wah, aktif berkegiatan lingkungan. Nah, kita kenalan deh. Oke. Ya, ini udah lama juga kita nggak ketemu ya. Iya, terakhir kan 2019. 2019, sebelum pandemi. Sebelum pandemi banget. Ya, jadi setelah pandemi kita sama sekali nggak ketemu ya. Dan saya nggak pergi kemanapun, tetap di Bali. Wah, di Bali. Nah, Mbak Ani ini udah lama nih tinggal di Bali, ini di Ubud. Nah, udah berapa lama Mbak di Bali? Jadi 5 tahun 7 bulan. Lumayan ya, udah jalan ke 6. Iya. Berarti betah ya di Bali ini? Lumayan. Mungkin nggak nyadarin betah gitu, tapi ternyata juga lama juga. Jadi sebenarnya seneng juga. Iya. Sebelumnya di mana tinggal? Jadi saya asli Jogja. Iya. Terus ya lahir gede, sekolah di Jogja, kerja di Jogja, terus Iya. sempat pindah-pindah di banyak tempat, banyak negara. Tapi sebelum Bali itu saya di Jakarta beberapa Jakarta, cukup ya. lama. Terus memang dari Jakarta langsung pindah ke Bali. Iya. Udah ada keterusan. Nah, itu memutuskan untuk tinggal di Bali itu kenapa? Oh, kalau ini sejarahnya tuh kayak waktu itu saya kerja di sebuah, ya punya profesi ya, background saya antropologi, kemudian tentang development gitu. Jadi pokoknya saya dulu lama sekali di industri atau bidang social development, jadi kayak pemberdayaan masyarakat dengan beberapa lembaga gitu. Terus tiba-tiba kayak merasa, aduh kayaknya udah deh, kenapa nggak coba sendiri atau mungkin lebih mengambil jarak gitu. Jadi kemudian kayak resign, terus mikirnya, aduh kalau mau buat sesuatu di mana ya gitu. Waktu itu sih pinginnya kayak bikin satu sanggar, karena saya di Jogja lahir gede di Sanggar ya. Sanggar itu kayak satu tempat di mana kita kumpul dengan banyak background, kemudian melalui kesenian, tetapi sebenarnya kita mempelajari sesuatu. Terus waktu itu mikir, aduh gimana ya, saya Jogja kayak mau balik ke Jogja kok males gitu, mending Jogja untuk nengok aja kan keluarga. Terus Bali karena kita mikirnya di tengah-tengah Indonesia, jadi kalaupun kita masih pingin ke katakanlah Indonesia bagian timur, itu tuh masih lebih gampang. Atau teman-teman yang pingin kayak Bali transit kan, jadi biasanya untuk transit ya udah di Bali aja gitu. Dan kayak di tempat baru ketemu dengan banyak orang yang baru juga, itu biasa. Nah, untuk diketahui nih Mbak Ani ini dulu aktif di mana-mana, jadi banyak organisasi dan itu kegiatan-kegiatan di NGO juga ya. Ya di NGO, di lembaga di mana aja tuh? Di mana aja tuh pernah pengalamannya yang awal tuh di mana tuh? Oke, saya sekolahnya di antropologi. Jadi sejak antropologi di Jogja. Di antropologi di UGM Jogja. Terus sejak sangat muda itu memang ikut. Karena Jogja lumayan anak UGM. Jarang loh saya ketemu anak-anak UGM. Jadi terus ya kalau di Jogja itu memang dinamika atau apa ya, kehidupan dunia LSM sih waktu itu lumayan relatif paling tua ya, paling lama untuk Indonesia. Jadi saya beruntung sejak sebelum kuliah sebenarnya bertemu dengan ya orang-orang yang memang sudah sangat aktif di grassroots maupun di somehow di high level
Jadi kayak di masyarakat tetapi juga punya koneksi dengan berbagai authorities dan kampus gitu. Jadi pertama sih yang disebut Yayasan Pondok Rakyat tuh kebetulan yang kayak turunannya dari Romo Mangun Wijaya. Jadi emang tentang pemberdayaan masyarakat kota waktu itu. Jadi kita waktu itu anak-anak muda sih, generasi ketiganya gitu YPR yang rata-rata juga mahasiswa yang memang pingin bergerak bersama, belajar tentang bagaimana bergerak dengan masyarakat sipil gitu. Jadi di situ cukup lama. Terus mulai pindah, terus saya sekolah lagi, terus balik, terus sempat ngajar juga, terus banyak di lembaga riset karena antropologi dan pembangunan dan kayak gitu-gitulah tentang gender, tentang development, tentang livelihood, tentang kayak gitu-gitu. Kemudian di Jakarta itu di beberapa tempat juga, tapi yang terakhir waktu itu di Bank Dunia untuk program pemberdayaan masyarakat desa, jadi di seluruh Indonesia. Jadi beruntung sih memang keliling Indonesia. Itu udah hampir semua tempat di Indonesia Semua udah provinsi mampir ya. Sudah. Wah, Senang. mantap. Nah, berarti kan kita jarang-jarang nih kita orang Indonesia bisa mengunjungi berbagai tempat di Indonesia karena Betul. Indonesia ini luas banget dan Indonesia itu negara yang kaya banget. Kaya banget. Nah, penduduknya berbeda, banyak suku, banyak bahasa, kekayaan alamnya pun di mana-mana tuh Luar ada biasa. ya. Belum lagi objek wisata, pemandangan. Nah, Oh ya, setiap kali kita jalan ya seneng banget karena alamnya berbeda. Terus kayak di Indonesia itu kayak pergi ke luar negeri semuanya, pergi antar pulau aja kan kayak bahasanya berbeda. Iya. Maksudnya kita emang bahasa Indonesia, tapi kulturnya itu bisa completely different. Terus ya banyak banget yang bisa dipelajari. Nah, di situ. waktu Sumber dayanya. Mbak Ani dulu berkegiatan itu kan tentu sering berhubungan dengan orang-orang asing ya. Nah, pernah Asing nggak itu mana? orang bule lah gitu dari luar negeri ya? Oh, oke. Nah, sering nggak nemenin mereka di berbagai tempat di Indonesia? Mereka berkunjung juga? Lumayan sih karena nggak terlalu. Ya mungkin karena kan kalau di lembaga internasional ya, itu kan memang stafnya atau pekerjanya kayak kita itu kan dari negara mana-mana juga gitu. Jadi nggak pernah wisata sebenarnya, yaitu pasti dalam rangka kerja. Dan mereka juga memang harus mengerti tentang Indonesia. Jadi memang nggak kemudian kayak ngantar turis gitu, enggak sih, karena mereka memang harus tahu tentang kondisi di lapangan. Nah, selama itu tanggapan mereka atau mungkin opini mereka tentang berbagai suku bahasa yang ada di Indonesia ini bagi mereka tuh sesuatu yang surprise bagi mereka atau gimana? Pernah nggak mereka ungkapkan itu? Kalau dari semua temanku kebetulan ketika kemudian di Jakarta memang teman-teman main pun kan jadi karena di lembaga internasional jadi kan tempat kerja temennya deket itu kan juga dari mana-mana ya, maksudnya Indonesia sukunya juga macam-macam. Dari kita pun tim Indonesia itu bisa dari suku macam-macam dan orang asingnya atau orang luar negeri macam-macam. Nah iya sih, mereka semuanya merasa senang banget di Indonesia, kagum dengan Indonesia yang memang gede banget. Apalagi kerjaan kita itu kan benar-benar traveling atau mengunjungi, atau kalaupun nggak mengunjungi kita terus dihadapkan pada data tentang Indonesia yang ini tuh 34 provinsi, penduduknya sekian, sukunya banyak sekali. Jadi itu membuat saya sendiri sebagai orang Indonesia kayak wow, itu tuh setiap kali kita lihat peta kan, karena kan saat ini kita mau kemana nih, region mana nih, mau Indonesia Timur, Tengah, Barat gitu, dan teman-teman yang bukan Indonesia juga kagumnya karena ya kaya sekali dalam segala hal. Tuh dengerin tuh. Bangga loh. Nah, kita harus bangga nih sebagai orang Indonesia. Kita harus bisa menikmati apa yang ya dianugerahkan kepada kita ya Mbak ya. Nah sekarang ini kan Mbak terakhir-terakhir ini saya lihat aktif kegiatan Ecobrik ya. Nah Ecobrik itu apa sih? Aku sering banget ngobrol-ngobrol Ecobrik gitu. Jadi iya, ini udah tahun ke-6 ya, begitu di Bali. Setelah beberapa saat kemudian saya bertemu dengan si Ecobrik ini. Jadi Ecobrik itu sesederhana brick itu balok bangunan ya, tapi bentuknya adalah
botol plastik yang diisi dengan plastik bekas, Ya. kering dan bersih. Nah, ini contohnya nih, Padat Pak. banget. Nih, gambar Ntar ini itu nih ditunjukin contohnya. ya. Iya. Jadi pokoknya harus padat banget sampai memenuhi kepadatan tertentu. Jadi kalau definisinya itu ya, kayak balok bangunan di mana kita bisa menempatkan plastik bekas kita di situ sehingga dia aman, dia selamat, dia tidak berkeliaran, dan dengan kepadatan tertentu itu memberi kekuatan kita untuk ya dijadikan ada furniture, ada balok bangunan, ada literally untuk dinding dan macam-macam gitu. Itu kalau definisi literalnya. Iya. Kalau boleh saya cerita lebih. Iya. Nah, kalau untuk saya sendiri, ibaratnya kan banyak teman saya juga penasaran, iya ya lu tuh dulu kerja di bidang seperti ini, kemudian sekarang kayak lingkungan gitu. Kalau saya melihatnya sih sebenarnya ini tuh nggak spesifik kayak lingkungan atau tentang orang yang peduli lingkungan gitu. Karena menurut kami as simple as ya kita mengkonsumsi, kita punya sisa, nah sisa ini mesti dipastikan tidak mencemari atau tidak menjadi polutan gitu. Jadi kita hampir setiap hari itu menggunakan plastik iya, ya. karena memang dan plastik, oh ya, dan kenapa plastik? Karena ini yang saat ini kita masih hidup, saat ini kita masih susah sekali untuk bilang no karena fungsinya macam-macam. Karena tidak terlalu banyak orang mengerti tentang plastik. Dan juga karena memang plastik ini karena kalau tidak dipegang gitu, setelah itu kita nggak pernah tahu dan ternyata memang jadi polutan gitu. Jadi as simple itu. Dan EcoBrick ini kalau untuk saya sih lebih ke gerakan kesadaran sebenarnya, kesadaran ekologis, di mana sebenarnya setiap orang bisa memiliki itu dan sebaiknya juga memiliki kesadaran itu karena kita konsumsi, kita pakai, setelah selesai ini tuh pergi kemana gitu. Kalau kita nggak tahu itu, nah jadi ignorance ya, itu yang selama ini mungkin terjadi. Jadinya ya udah selesai ya udah aja dan kita menghadapi situasi seperti sekarang ini. So jadi untuk saya EcoBrick sih perjalanan untuk diri sendiri, untuk menyadari, untuk mengerti dan bertanggung jawab. Saya tahu persis sesuatu itu diproduksi dan sampai di rumah saya, dan ketika selesai saya memastikan sisa dari apa yang saya pakai, saya gunakan, saya makan di rumah saya ini perginya tidak meninggalkan bekas dan tidak mencemari. Jadi plastik yang mungkin yang kemasan itu yang isinya kita konsumsi, plastik itu juga harus kita serap sendiri ya. Ibaratnya kita dipegang ya, karena kan gini, sebenarnya pertanyaan kritis atau pertanyaan ekologis itu yang perlu kita terus tanyakan adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu dari mana barang itu. Karena kemudian kita membayangkan, oh dia diproduksi di mana nih, negara mana atau kota mana. Jadi dia mengalami perjalanan, ya. Yang kedua, bagaimana dia diproduksi. Jadi kemudian membuat kita berpikir, iya ya, dia diproduksi dengan dikerjakan oleh siapa, dibuat oleh siapa, ada keadilan nggak di situ. Di situ tuh mencemari apa nggak gitu. Jadi at least kita mengerti itu. Begitu sampai rumah kita pakai karena kita perlu. Nah setelah selesai pertanyaannya hanya kalau kaitannya dengan plastik ya, karena hampir semuanya kan dibalut plastik nih. Kita beli digital aja kan ada boxnya yang ada plastiknya gitu. So basically almost everything covered in plastik. Nah setelah selesai pertanyaannya kemana plastik saya pergi, kemana plastik saya berakhir. Nah karena saya tidak pernah tahu perjalanannya atau saya tidak bisa menjamin perjalanan si plastik saya ini keluar dari rumah aman, ya memang kemudian saya pegang. It's just like the simple way we make sure kalau kita tidak berkontribusi pada apapun yang terjadi di luar kendali. Ya karena kan kita hidup di bumi ini, kita kan berbagi nggak hanya sama manusia, tapi berbagi dengan makhluk lain, binatang, hewan, dan ikan, si bumi semuanya sendiri juga. So I think itu juga ya tentang bukan tentang keamanan kita saja, tapi juga menempatkan
posisi di mana manusia itu memang bukan makhluk superior, manusia itu ya bagian aja dari semua itu. Jadi ini tentang kita ya, ini tentang anak-anak kita nanti, ini tentang spesies yang lain, ini tentang anak-anak cucu spesies yang lain, dan the whole biosphere which is bumi. Nah tuh sampai ke situ tuh mikirnya tuh. Iya, karena kalau buminya mati atau makhluk lain mati, kita juga mati. Iya, anak cucu kita nggak ada tempat tinggal kan gitu ya. Iya, karena bagaimana oksigen diproduksi, bagaimana yang itu semuanya berkaitan. Nah, kan udah cukup lama ya berkegiatan ekobrik ini. Nah, ada nggak impian yang ingin dicapai yang mungkin belum kesampaian nih tentang ekobrik itu? Oh, oke. Ada nggak? Mungkin aku cerita tentang bagaimana menyebarkannya dulu. Iya. So, saya dari perjalanan bekerja, karir, atau perjalanan hidup sebelumnya ya, berkait dengan passion gitu, kemudian sekarang di ekobrik. Ini karena, kalau saya cukup bangga, itu karena ekobrik ini gampang. Semua orang bisa melakukan. Kita semua punya plastik. Cari botol gampang, nggak perlu beli. Kita mulung bisa. Hanya dengan prinsip dan pengetahuan, dan kemudian dipraktekkan, kita bisa melakukannya. Bisa dicicil, jadi nggak harus kayak mesin. Jadi kita masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan karena gampang, tidak membutuhkan modal, tidak membutuhkan mesin, sehingga juga bisa dikerjakan banyak orang. Nah, yang membuat kita bangga adalah ketika memang gerakan ini kayak non-capital movement ya. Jadi tidak membutuhkan dan tidak harus dimotivasi dengan uang. Jadi ibarat sekarang kita bisa bilang seluruh dunia ada let's say 5 juta orang membuat ekobrik. Atau Indonesia aja, misalnya 1 juta orang di Indonesia yang saat ini menjadi atau mengakui dirinya sebagai ekobreaker atau pembuat ekobrik. Bisa dibilang hampir semuanya itu tidak dengan motif karena dibayar ya, dan tetap melakukan itu. Jadi keyakinan ini ya, dan kesadaran itu tentu tidak datang tiba-tiba. Jadi kalau dari kami, dari kebetulan saya di tim intinya Global Ecobreak Alliance adalah bagaimana kita ini memastikan memberikan resources atau sumber informasi, pengetahuan, dan teknik dan guidance yang tepat, yang jelas gitu. Jadi tujuannya dapat, prinsip-prinsipnya sampai, tekniknya juga sampai, dan bagaimana kita menjadi gerakan yang ramah, yang semua orang bisa terlibat. Nah itu sih sebenarnya tujuannya ya, sehingga saya nggak sendirian, saya nggak bangga sendiri, tapi semua orang bisa, mungkin kalau saya bisa dibilang passionate, semua orang bisa as passionate as me, bisa bangga, dan kita ini bergerak kayak berjaringan kayak kita sekarang kan. Nah, saya juga ikut nih ekobrik nih karena diajak sama Mbak Ani. Dan waktu itu sendiri kan, maksudnya literally mendaftar sendiri, kemudian mendaftar tertarik ada program, kemudian kita punya trainer ya, salah satunya beli ini, dan si trainer ini independently. Jadi itu yang membuat saya lumayan seneng dan membuat saya merasa lebih gerakan ini lebih dari semua karir saya dulu, karena memberi power ke individual. Si individual ini bisa melakukan sendiri gitu. Kamu bisa melakukan sendiri di rumahmu, kamu pun bisa mengajarin orang untuk kemudian menggerakkan itu, dan free gitu. Dan memberikan memberi power. Jadi kamu powerful to do what you believe. Kita bisa influence people juga gitu untuk sesuatu yang baik. Itu sih. Terus kalau mimpinya ekobrik itu adalah ketika ekobrik itu jadi sesuatu yang normal. Artinya bukan lagi tren, bukan lagi kayak program, bukan lagi project, tetapi as normal as kita cuci tangan, as normal as kita pingin semua orang juga punya kompos kan. Ya as normal itu, karena kita belanjanya juga sehari-hari, makanya sehari-hari, caranya juga sebenarnya sederhana. Jadi kalau saya sih membuat ekobrik itu ya udah nggak lagi kayak sesuatu yang event atau apa ya, kayak saya yakin kamu pun kan, bukan sesuatu yang harus diberi acara gitu, but making ecobricks is something that regular. Ketika aku punya waktu, ketika plastikku udah cukup lumayan, deh aku bikin, and that's actually our dream. So as normal as
part of day to day. Jadi normal tapi penuh kesadaran, dan itu bisa di mana saja. Itu sih mimpi besarnya. Jadi suatu kebiasaan yang mungkin setiap orang, kita semua dan Anda semua juga bisa membuat eco-break. Setiap kita punya plastik, kita udah nggak pernah buang plastik lagi dari rumah kita. Jadi kita konsumsi juga, kita jadikan eco-break. Itu sambil bertransisi ya, karena tagline-nya untuk eco-break itu kan plastic transition gitu. Karena kalau kemudian beranjak gitu, karena ketika kemudian meninggalkan kan it's not possible, karena plastik fungsinya kan banyak ya. Memang as a container, dia tahan air, dia tahan lama, dia lentur, hampir semua aspek di hidup kita pakai plastik. So we're not talking only single use plastic, but the idea of plastik itu as a material yang memang memiliki fungsi yang masih kita perlukan saat ini. Sambil teknologi akan menemukan cara, kita nggak bisa menunggu itu. Nah, saat menunggu atau saat itulah kita bisa ya mengerjakan ini sambil, karena harapannya kan kesadarannya ada. Jadi karena kita tahu kenapa aku membuat eco-break, jadi aku pun juga jadi mikir, oh ya mungkin belinya ini aja deh, nggak harus yang itu, karena membuat eco-break nggak mudah ya. Mudah tapi kan kadang males ya. Jadi kan tapi aku kalau pingin, udah biasa sih udah enak. Tapi kan aku pingin mengurangi gitu loh. Pingin kayak yang kayaknya mau misalnya beli sesuatu, kesadarannya adalah oke, beli ini aja yang plastik, nggak dibungkus plastik misalnya, atau beli ini aja yang tanpa plastik gitu. Jadi ada sambil pada saat yang sama membuat eco-break juga mengajak kita untuk menyadari itu dan bertransisi, jadi pelan-pelan gitu. Tapi saat ini itu yang bisa kita. Nah, Mbak Ani ini juga sering mengadakan online training. Apalagi sekarang kan lagi pandemi nih, pandemi COVID, jadi trainingnya pun lewat online. Nah, trainingnya ini pesertanya nggak hanya dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia, Mbak ya. Nah, itu rutin diadakan itu ya? Rutin. Jadi gini, cara belajar eco-break yang tepat memang yang kita sebut workshop perkenalan. Karena ternyata nggak cuma tentang how to atau membuatnya, tetapi mengapa kita melakukan ini. Karena menurut kami itu yang penting ya, visinya itu dapat, prinsipnya dapat. Jadi biar nggak tren itu loh, biar nggak bisa gampang yuk bikin, tapi sesudah itu selesai, karena kita nggak pernah tahu ini ngapain sih, tujuannya apa, kenapa ini. So jadi kesadaran itu yang ya. Jadi pengetahuan dan yang memunculkan kesadaran itu yang diberikan, baru kemudian teknik. Nah, itu dengan workshop perkenalan. Workshop perkenalan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh semua trainer nih. Nah, trainer-trainer di Indonesia dan di luar negeri cukup banyak. Itu udah ada berapa tuh trainer? Kayaknya lebih dari 400 ya, hampir 500. Ya, di seluruh dunia. Seluruh dunia. Indonesia lumayan paling tinggi, paling banyak ya, sekitar 300-an sekian. Filipina lumayan, UK sekarang lumayan makin banyak. India juga menyusul, Afrika Selatan, Amerika beberapa juga, dan mereka bikin grup-grup juga, dan dari mana-mana ya, yang memang mungkin hanya satu tapi dari beberapa negara. Nah, karena kalau workshop perkenalan bisa dilakukan trainer ya. Nah, tapi bagaimana untuk menjadi trainer ini sehingga kemudian orang ini bisa mentrain orang lain. Iya, mengajarin orang atau memperkenalkan ke orang lain. Nah, kalau dulu kami di Indonesia sih, dulu itu kita selalu live ya. Jadi kami di Indonesia di beberapa tempat, di Filipina, kita ke UK, tapi biayanya jadi mahal sekali untuk mendatangkan kami gitu. Dan itu kan full 3 hari 9 jam gitu. Jadi kan untuk orang untuk datang kumpul mendedikasikan waktu itu juga nggak mudah gitu. Jadi menurut kami sih live itu masih sangat oke, karena interaksi intensnya bagus. Cuman memang sejak sebelum pandemi kita udah punya online gitu. Jadi untuk siapa aja itu bisa join. Kemudian kita 5 minggu, jadi per 2 jam selama 5 minggu, seminggu sekali. Dan itu yang nama programnya Training of Trainer Course ya. Jadi itu yang bisa diikutin semua orang. Jadi kita punya Indonesian time, kita punya UK time, kita punya international punya, yang orang adjust sih ya. Jadi yang Indonesia sekarang udah ada punya master trainer Indonesia juga, dan ada beberapa orang yang mau ke situ juga. Itu mereka udah punya tanpa saya dan tanpa tim inti ya. Cuman sesekali kita ikut. Yang UK juga udah ada master trainer, udah musik.
kemudian yang lain pun kita kadang tandem gitu. Jadi saya kemudian ada yang dari UK, kemudian orang join gitu. So itu jadi emang memudahkan, dan pandemi ini jadi boom banget karena memang semua orang nggak ini harus di rumah. Sekarang kan selama masa pandemi ini kelihatan sih konsumsi plastik itu tambah banyak ya. Lumayan ya. Terus ada peralatan medis segala macam kayak masker itu kan plastik semua. Nah itu dan kegiatan Mbak Ani juga untuk training online itu juga tetap jalan kan ya. Nah jadi kalau siapapun yang ingin ikut training online atau ingin belajar tentang EcoBrick, nah silakan, ada websitenya kan ya? Ada websitenya, adalah bahasa Indonesia ya. Iya. www.ecobricks pakai S ya .org. Itu tuh kayak ibaratnya perpustakaan kami karena semua ada di situ. Kayak apa, bagaimana, mengapa, dan segala hal detail yang cukup filsafat gitu ya, sampai ke praktis gitu, yang science maupun yang fact maupun yang kemudian best practice. Nah, kalau ingin tahu banyak tentang workshopnya atau course-nya, sebenarnya ada di apps-nya. Jadi kita memiliki apps ya, apps untuk mendaftarkan si EcoBricks ini dari seluruh dunia. Begitu kita udah satu jadi EcoBrick, didaftarkan. Jadi kita punya track data live setiap hari. Nah, itu namanya kan ya? www.gobrick tanpa si, jadi gobrick.com. Jadi tinggal bikin akun di situ, kemudian di situ ada menunya, ada courses, ada apapun, tinggal klik. Nah, siapa aja yang ingin memulai untuk membuat EcoBrick, yaitu ke www.gobrick.com. Gobricknya Gobrick Indonesia. Nah, nanti ditulis di sini. Iya, ada nih. Atau ini YouTube, kita punya official YouTube channel, juga. Tinggal EcoBricks aja, pakai S ya. Nah, oke nih, udah lumayan banyak nih kita ngobrol. Itu editnya nanti susah. Ya, tenang aja. Jadi terima kasih nih waktunya, kita udah ngobrol, udah berbagi. Mudah-mudahan apa yang Mbak Ani tadi sampaikan bisa didengarkan dan bermanfaat untuk siapa saja. Karena kita kan EcoBrick ini kan untuk menyelamatkan lingkungan ya. Bukan hanya untuk kita sekarang, tapi untuk anak cucu kita. Jadi siapa aja yang masih ingin melihat bumi kita ini masih bisa untuk ditempati, untuk anak cucu, untuk makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini. Nah, mulai sekarang coba deh kumpulin plastik jangan dibuang, tapi kita kumpulkan dan kita buat EcoBrick. Dipisahkan, disimpan, dan pelan-pelan bikin. Oke, baik, makasih. Sampai ketemu lagi. Dan untuk Mbak Ani, semoga selalu sehat selalu. Amin. Dan apa yang dikerjakan biar bermanfaat selalu untuk kita. Amin. Oke, makasih.